Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam ya Kak Yuski. Ya, malam Kak. Tolong buka kamera saudaraku. Oke. Bentar Kak ya. Udah kelihatan ya Kak ya? Sudah, silakan ya Kak. Ada yang mau ditanyakan? Ini Kak, aku udah pernah masuk di roomnya kakak ini satu kali. Gitu. Pertanyaan saya satu aja. Kan aku Muslim Kak ya. Kalau di Muslim itu kan Al-Quran itu sebagai manualnya kami sebagai seorang manusia. Jadi kalau ada apa-apa gitu, kalau saya biasanya sih rujukannya langsung ke Al-Quran. Kalau di Kristen itu biasanya apa seperti itu Kak? Seandainya nih aku mau pergi ke gereja gitu. Apakah ngeliat dulu kalau manualnya itu kalau ke gereja harus pakai baju kerudung apa pakai baju apa itu ada nggak sih di Kristen itu seperti itu gitu Kak? Iya, jadi gini. Alkitab itu adalah standar dari iman kita, landasan dari iman dan juga perbuatan kita ya. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yaitu di Mazmur 119 ayat 105. Jadi semua pedoman hidup itu tergantung kepada Alkitab. Semuanya saudaraku. Karena Alkitab itu sangat sempurna, sangat detail menjelaskan bagaimana kita berbuat, bagaimana kita harus berlaku sampai akhir hidup kita. Kan gini, kalau di Al-Quran sendiri itu kan saya pernah baca ya Kak ya. Ini kan saya juga belajar nih. Kalau muslimah itu biasanya kan harus pakai kerudung yang menutup aurat kayak gitu. Kalau di Injil sendiri ada nggak itu ketentuan itu harus pakai kerudung seperti kakak seperti ini tuh dianjurkan nggak gitu Kak? Iya sih. Kenapa saya pakai kerudung? Karena memang ada firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 1-16 bahwa seorang perempuan yang beribadah dia harus menggunakan kerudung. Karena kerudung itu simbol dari ketaatan, kerendahan hati. Sebab perempuan itu berasal dari laki-laki. Karena kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi perempuan Kristen itu memakai kerudung tujuannya untuk ibadah, gitu Bang. Oh, jadi ketika pada saat ibadah nanti mohon maaf ya, seandainya meninggal dunia gitu, bajunya yang dipakai itu apa nanti harus diganti? Kalau umat Muslim sih setahu aku kalau beribadah itu harus menutup aurat. Ketika nanti meninggal harus dikafani juga menutup aurat seperti itu Kak. Itu harus diganti gitu Kak ya, bajunya itu seandainya terjadi meninggal kayak gitu ya. Semua manusia di dunia ini menutup aurat ya. Aurat di dalam iman Kristen itu kita harus tahu dulu Bang. Aurat itu daerah yang sensitif. Semua Kristen itu menutup aurat, nggak ada yang tidak menutup aurat. Nggak ada yang tidak memakai sehelai tanpa sehelai benang pun ya. Nggak ada. Semua menutup aurat Bang. Orang Kristen semua menutup aurat. Nah, kalau gitu Bang, kalau Abang bilang ya, jadi gini Bang, kita berbicara hal-hal yang esensi aja. Tentang pakaian, ya, Alkitab juga mengatur bahwa seorang perempuan harus berpakaian sopan. Tetapi jadi, kalau untuk hal-hal yang, bagaimana? Ya, saya terus terang ya, saya sempat Muslimah sendiri aja mungkin kerudungnya nggak sebagus kakak kayak gitu loh. Aku ngelihat kakak itu semintas langsung, loh kok cantik sekali. Mohon maaf ini aku jujur ya. Terus sudah gitu kok bagus sekali. Kayak apa namanya ya? Kayak sudah stylenya udah bagus banget kayak gitu. Oh ternyata meskipun bukan Muslim kalau pakai hijab seperti ini juga cantik gitu. Ini pendapat saya pribadi gitu aja Kak. Terus aku berawal dari situ kok ada ya. Kok aku tadi kok pengen masuk, pengen naik, terus tanyain kayak gitu. Oh mungkin ada anjurannya gitu loh di Kristen. Itu kan. Tapi kalau yang pas ibadah gitu Kak, kalau pas di gereja itu juga
dianjurkan nggak sih pakai kerudung kayak Bunda Maria, apa kayak kalau di kami kan Maryam kayak gitu, apa ada sih anjuran seperti itu? Iya, karena tadi kan saya sudah kasih dalil ya di 1 Korintus 11 ayat 5, 6, dan 13 yang saya baca poin-poinnya ya. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? Jadi di sini dianjurkan seorang perempuan kalau berdoa atau beribadah itu memakai kerudung. Jadi ini memang Kristen mula-mula, makanya Kristen mula-mula itu kalau beribadah perempuannya pakai kerudung. Harus pakaian sopan. Oke, oke. Oke. Dan bersuci nggak Kak? Kalau di Muslim itu kan biasanya berwudu apa itu, di Kristen juga bersuci apa nggak? Kalau di Islam mohon maaf ya, dibaptis itu kayak mandi taubat kayak gitu, apa gitu ya Kak ya. Itu di Kristen apakah ada ritual kayak wudu bersuci karena kita kan mau menghadapnya sama yang maha kuasa gitu Kak? Ada nggak? Justru orang Kristen Ortodoks yang awal-awalnya yang berwudu itu ya, yang mereka kalau beribadah cuci tangan, cuci kaki, cuci tangan, ada terus cuci yang 3 kali ini, itu justru orang Kristen Ortodoks yang mula-mula melakukan itu sebelum Islam. Oh gitu. Iya, jadi ibadah dalam iman Kristen itu kompleks. Ada yang berwudu, ada yang ya sebelum ibadah mandi supaya bersih wangi ya. Tentang hal itu ya kita kan sebagai manusia yang cerdas dan berakal yang diciptakan Tuhan Yesus, kita tahu dong mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang layak dan mana yang tidak layak gitu. Jadi orang Israel pun ketika beribadah mereka bisa memuji memuliakan Tuhan Yesus dengan cara apa? Bermain musik, menari, ya, sujud dan lain sebagainya. Jadi nggak monoton, hanya satu gerakan, nggak seperti itu. Oke, puas ya jawabannya. Ini agak melenceng lagi. Aku ini kan pengen tahu aja kan, belajar aja ya kayaknya. Kalau di Yahudi itu kan biasanya umat Yahudi itu kalau memanggil umatnya untuk beribadah itu kan pakai kayak azan gitu. Hai, seandainya dipanggil-panggil gitulah. Kalau di Islam itu kan azan gitu. Kalau di Kristen ada nggak panggilan untuk ayo kita jamaatin apa jamaah ini, yuk kita kumpul, apa memang cuman hari Minggu aja, apa hari apa nanti janjian kayak gitu, apa memang ada dipanggil setiap waktu, apa berapa waktu gitu Kak? Ada nggak? Justru sebenarnya saudaraku, sebelum Islam muncul ya abad ke-7, orang Kristen itu ada panggilan berdoanya itu 7 kali dalam satu hari. Jadi ada bunyi lonceng gereja untuk beribadah. Tetapi semakin bertambahnya zaman, semakin berkembang zaman, mulai diminimalisasi ya, diminimalisasi ya, betul ya. Jadi yang tadinya 7 kali satu hari semakin dikurangi 1 kali 1 hari, semakin dikurangi lagi akhirnya 1 kali 1 minggu, setiap hari Minggu gitu. Tetapi yang jelas di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab kita harus beribadah setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Jadi kami Kristen itu beribadah setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Kalau di Islam kan kayak gini Kak, ya kita ngomongin azan itu, aku kan baca-baca Sirah Nabawi, terus ketika azan itu kan sahabat Bilal, sahabatnya Nabi Muhammad ini kan suruh azan kayak gitu. Waktu itu kan belum ada mikrofon, belum ada toa gitu. Terus seiring perkembangan zaman kan toa gitu ada nggak dari pihak gereja itu mengizinkan seandainya itu tuh suruh manggil kayak gitu, ada nggak? Dan itu disarankan apa enggak? Ya itu tadi makanya aku bilang 1 hari gitu. Biar gini Kak, karena saya juga saudaranya banyak yang Kristen, banyak yang ini itu sering itu loh toanya ada bising kayak gitu. Coba
gereja juga manggil nggak apa-apa kok, sama aja kalau memang kita sama-sama hidup di, kan memang mayoritas Muslim ya kalau di Indonesia. Kalau di luar Indonesia itu kayaknya sih enggak ya. Tapi kalau di Indonesia kan banyak yang mungkin yang minoritas yang keganggu kayak gitu. Tapi kalau seandainya ditantang, karena ini Kak, terus terang jujur ya, ada kalau di lingkungan saya itu kan ada yang Bali juga, itu sekarang sudah pakai toa Kak juga, kayak doa kayak kayak gitu tuh ya mirip lah kayak gitu, mirip kayak azan kayak gitu. Nah, bisakah seandainya suatu hari kayak gitu Kristen juga pengen memanggil umatnya untuk berjamaah kayak gitu dengan apa namanya alat seperti toa kayak gitu, ada nggak anjuran dari pihak gereja gitu? Aku pengen ini aja, pengen apa ya? Ini pikiranku sendiri loh, gitu aja. Biar nggak merasa. Kalau seperti nggak merasa hanya Islam aja kan gitu ya? Iya betul. Gitu ya. Aduh Bang, betul. Terima kasih Bang kalau ada pikiranmu seperti itu. Justru Bang, saya sangat bersyukur apabila di Indonesia ini ya, walaupun nggak di semua daerah, kami mendirikan gereja itu jangan dipersulit. Saya sudah senang banget Bang. Apalagi sampai di gereja diumumkan ada lagi suara lagu-lagu pujian bisa terdengar sampai keluar. Wah saya senang banget Bang. Apalagi jangankan itu, kami mendirikan gereja aja jangan dipersulit. Itu aja saya sudah senang banget Bang. Nggak usahkan dulu sampai ke hal-hal yang seperti Abang bilang tadi. Mendirikan gereja aja jangan dipersulit, kemudian ketika orang Kristen beribadah jangan diganggu, itu saya sudah sangat senang Bang. Iya. Tapi tetap saya bersyukur ya. Tapi saya pribadi ya tetap bersyukur sekalipun ada yang mengganggu orang Kristen beribadah, kita tidak boleh istilahnya dendam, membalas dengan kejahatan, justru bersyukur gitu. Karena apa? Kristen itu kalau semakin ditekan semakin berkembang ya. Di zaman para rasul, karena orang Kristen banyak mati martir, makanya banyak orang Kristen, semakin banyak orang Kristen. Justru kalau orang Kristen ini hidup dalam kenyamanan, nggak berbuat apa-apa, Kristen semakin merosot. Tetapi kalau Kristen semakin ditekan, semakin dianiaya, semakin berkembang. Oke. Makanya kita Kristen ini harus bersyukur dalam segala sesuatu, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Oke. Gini kayak kalau saya pribadi ini kan, kalau aku personal aja nih, keluarga saya kayak gitu kan memang ada beberapa agama yang berbeda nih kaminya. Jadi kami menghormati, mungkin kalau di ini kan Katolik, kalau di ini saudara saya Muslim, benar memang dari ini, cuman saya pun tetap belajar aja tentang Islam, tentang ini juga. Cuman yang saya pelajari kan di sini Injil Barnabas. Kalau Barnabas itu kebanyakan nggak dipakai sama Kristen pada umumnya gitu ya Kak ya. Kalau saya di sini nih, kalau aku baca di Injil Barnabas tuh banyak yang nggak dipakai. Ini kan manualnya. Seandainya, contohnya manual itu seperti ini lah Kak. Seandainya ada TV-nya rusak, kan aku ngeliat manualnya, cara bukanya seperti apa. Kalau seandainya umat Kristen, mohon maaf ya, seandainya terjadi apa gitu, aku ngelihat ini apa disarankan nggak sih gitu, nggak buka kitabnya. Kalau mau buka itu, kalau yang di Barnabas tuh sangat bagus sekali, memang dianjurkan semuanya, bahkan sampai apa ya, sampai semuanya pokoknya ada lah di situ, mirip yang dilakukan umat Muslim ya gitu ya. Ini nggak bermaksud mengajak-ajak siapa gitu, enggak. Maksud saya itu, kenapa kok banyak yang nggak dipakai di dalam Injil ini sama umat Kristen sendiri kayak gitu, kok ini anjurnya seperti kok bagus banget, ini bagus, tapi nggak dipakai gitu Kak, gitu loh. Jadi apa namanya, si kitabnya Injilnya ini hanya dilihat pada saat-saat tertentu, apa memang nggak dipraktekkan dulu Kak, manualnya itu nggak dipraktekkan kayak gitu. Itu aja maksud aku tuh, apa memang diperbolehkan lebih global gitu di Kristen? Oh boleh kok kayak gini, boleh kayak gitu. Kalau ke gereja pakai jas boleh, pakai rok mini boleh, bukan warna ya, tapi nggak ada ketentuan nih batasnya seberapa, pokoknya sopan gitu aja gitu ya Kak ya. Nah, kategori sopan itu kan setiap daerah beda-beda kayak gitu. Seandainya di Papua apa di mana, oh berarti berbeda-beda dengan cara seperti apa gitu, pengembangannya gitu sendiri gitu. Kalau kami kan ada ini, kalau yang Muslim itu kan ada kayak hadis, ada kayak pelajaran kayak fikih gitu Kak. Jadi oh ini nggak dijelasin di Al-Quran, hanya di Al-Quran itu menutup aurat seperti ini. Detailnya nanti di hadis, di apa kayak gitu. Oh yang dilakukan Nabi kayak gitu-gitu Kak. Kalau aku belajar ini ya Kak Mika, belajar di sini nih, belajar
Torah atau mungkin Taurat itu, terus ada yang apa Zabur apa ini kan kami semua mengimami ya. Mengimami itu imam itu percaya gitu. Injil juga kami percaya, cuman kami tidak punya kewajiban kalau untuk saat ini untuk mempelajari yang sekarang ini ada karena sudah ada Al-Qur'an gitu Kak. Hanya saja saya sendiri aja yang sering-sering baca aja. Oh kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi yang saya pertanyakan ini, yang saya ini aja, ini jujur aja. Kenapa sih saya kok nggak lodging sama kan ini apa saudara saya Katolik kayak gitu ya, ngajak ngobrol-ngobrol kayak gitu aja. Karena saya belum ke titik kayak gini loh Kak. Kalau di Islam itu kan ada tauhid gitu ya. Tauhid itu apa mengesahkan Tuhan, yang Tuhan itu nggak bisa diserupakan sama siapapun, sama makhluk, sama benda, sama apapun lah pokoknya kayak gitu. Kok di sini tiba-tiba Nabi kami yang Nabi Isa yang kami hormati, kalau di sini di Al-Qur'an tuh saya sering baca itu surat As-Saff gitu ya Kak ya, surat As-Saff, nanti Kakak bisa baca surat As-Saff. Di situ ada apa namanya yang berbunyi, saya sampai hafal kok Kak. Ini loh, kalau keterangannya itu bahwa kalau Maryam itu, saya buka dulu sebentar. Kalau nggak salah nih, kalau ada yang Muslim yang nonton ya. Oke Bang, tapi sebentar dulu Bang. Sebelum lanjut ke situ, saya mau luruskan dulu ya. Nah gini Bang, kenapa Abang demen membaca Injil Barnabas, sementara itu adalah bukan Injil, tetapi bukan Injil. Nah, kenapa orang Kristen tidak memakai Injil Barnabas? Karena Injil Barnabas itu bukan Injil yang sejati, tetapi itu adalah Injil-Injilan. Sebab buku Barnabas itu ditulis pada abad ke-16 dalam bahasa Italia. Dan penulisnya pun bukan para rasul, karena di abad ke-16 kan rasul-rasul sudah tidak ada. Nah, jadi lebih bagus yang sudah agak baru gitu. Iya, Abang itu penulisnya bukan orang Kristen. Oh, gitu. Iya, penulisnya bukan orang Kristen. Itu ditulis dalam bahasa Italia, terdiri dari 222 pasal dan memang sengaja ditulis untuk membantah kekristenan, untuk membantah keilahian Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kenapa kamu demen membaca buku palsu, tetapi buku yang sejati, kitab yang sejati, yaitu Injil yang sejati, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah kamu baca? Itu yang saya heran gitu loh. Sebab Injil yang sejati itu hanya ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namun Barnabas yang kalian bilang itu Injil, itu bukan Injil. Jadi kenapa orang Kristen nggak pakai itu? Ya karena itu bukan Injil, itu hanya buku dongeng, buku palsu antikristus yang memang sengaja dibuat untuk membantah keilahian dan penyaliban Tuhan Yesus. Karena pun saya pernah baca Kak, tapi di buku aja sih, bukan Injil. Di buku itu saya kan mengimami Isa ya, kalau di kami itu Isa itu kan nabi, saya agungkan beliau itu. Kalau kami tidak berimam sama Isa kan tidak lengkap tuh, tidak menjadi muslim yang kafah, yang benar-benar muslim kalau kita nggak beriman sama satu nabi yang Nabi Isa ini. Jadi posisinya kalau Nabi Isa, kalau yang dibilang Nabi Isa disalib, Yesus disalib terkutuk, itu saya kayak nggak terima tuh kayak gitu. Kenapa sih kok dikutuk-kutukan? Yang dikutukan kan kalau di Islam itu hanya iblis gitu loh, maksud aku. Terus ada pertanyaan seperti ini, kenapa kok menyerupai gitu loh Kak, yang saya bikin gitu aja, kok saya belum connect ke situ ya, maksudnya kok bisa ya, benar Tuhan itu maha segala-galanya, bisa berupa apa ya. Jadi gini ya, gimana? Saya tegaskan Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus Kristus, karena Nabi Isa kalau kita kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, dua pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada persamaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus Kristus, justru bertentangan. Nah, Tuhan Yesus itu memang menjadi kutuk oleh karena dosa kita, tetapi ingat, karena Tuhan Yesus Kristus itu suci, mulia, dan agung, jadi kutuk yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus melebur di dalam darahnya yang suci. Makanya firman Tuhan tertulis di Galatia 3 ayat 13-14. Ya, saya bacakan ayatnya. Dan inilah kenapa saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus menebus manusia yang terkutuk di atas kayu salib. Sehingga ketika Tuhan Yesus menebus manusia dari kutuk hukum Taurat, yaitu kutuk kematian, maka kita menjadi selamat. Kenapa? Dia turun ke alam maut, saudaraku. Di alam maut Tuhan Yesus membebaskan manusia-manusia yang telah mati itu, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, maka mereka pun bangkit. Inilah kenapa saya bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dialah Sang Juru Selamat sejati. Karena penyelamatannya itu sudah terbukti, bukan nanti-nanti. Makanya orang Kristen imannya itu bukan iman yang halu, tapi iman yang berdasarkan janji yang sudah ditepati di atas kayu salib. Makanya kita Kristen percaya nanti adanya kebangkitan dari zaman, karena Tuhan Yesus telah terbukti, Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum, dari kutuk kematian. Jadi kenapa manusia nanti bangkit, ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Nah, di 1 Korintus 15 tertulis, jika Kristus tidak bangkit, Dia tidak mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Nggak akan ada. Tetapi yang benar adalah Kristus telah bangkit dari kematian sebagai yang sulung. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya ikut dibenarkan karena kebenaran Kristus. Itulah saudaraku. Makanya memang orang yang tidak memahami, oh kok Yesus itu ya terkutuk gitu, kayaknya kasihan segala macam. Justru Tuhan Yesus ketika ditangisi oleh orang perempuan-perempuan Yerusalem, apa kata Tuhan Yesus? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena Tuhan Yesus tahu ketika Dia mati, Dia akan menunjukkan kemuliaannya dan kemahakuasaannya. Dia patahkan kutuk kematian itu, Dia bangkit pada yang ketiga. Tetapi jika Dia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka aku tidak akan memberitakan Injil. Maka saya tidak akan ada hari ini. Saya sudah bundir. Sudah lama saya bundir kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, bukti bahwa Dialah Sang Juru Selamat sejati. Makanya ada kebangkitan, saudaraku. Oke. Jadi terus ada timbul pertanyaan nih Kak Mika, seandainya ini masih ada kaitannya sama yang disalib ini. Informasikan nggak sama Bunda Maria ini bahwa nanti ini putra Roh Kudus ya namanya Yesus ini nanti akan disalibkan di usia 33. Itu diinformasikan nggak sebelumnya, sebelum Roh Suci ini kan kudus tuh kalau di Islam kan suci ini dihembuskan ke perutnya Maria ini, itu nanti anak ini akan disalibkan kayak gitu pada usia 33 gitu. Ada nggak Kak itu informasi seperti itu Kak sebelumnya gitu? Jadi kan jadi saya sudah paham pertanyaanmu ya. Nah, ketika Tuhan menyuruh malaikat Gabriel menjumpai Maria di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Di situ malaikat memberitahu kepada Maria bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Jadi arti nama Yesus itu adalah Tuhan penyelamat. Dan dia disebut anak Allah yang maha tinggi, ya. Nah, Maria kan bertanya, loh aku kan belum pernah tidur sama laki-laki, bagaimana aku bisa mengandung? Tetapi kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, itu kata malaikat. Nah, kepada Yusuf, suami Maria, juga sudah diberitahukan, yaitu di Matius 1 ayat 21, ya, bahwa Maria akan mengandung dan ia akan melahirkan anak laki-laki, serta engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sudah diberitahukan oleh malaikat bahwa Yesus Kristus yang dikandung oleh Maria itu, dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sudah diberitahukan. Yesus itu Tuhan sendiri apa firman itu loh Kak, maksud aku. Ya, maksudnya ketika gini saja, yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa siapa? Ya Tuhan. Nah, itu dia saudaraku, haleluya. Makanya Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia yang menyelamatkan umatnya dari dosa.
bukan gini. Maksud aku selama di dunia, kan ini aku bertanya aku ya ke apa namanya? Keilmuanku kurang sih. Aku cuman reka-reka aja. Pada saat Yesus ini kecil, terus remaja, terus sampai usia 33, itu yang menumbuhkan itu siapa? Menumbuhkan dia jadi gede, terus dia berjenggot, berapa, mohon maaf ya. Itu siapa itu? Pada saat itu Bapak ini bentar, Yaka. Gimana? Kamu sendiri manusia berdosa bisa tumbuh besar. Dia Tuhan datang ke dunia dengan kemahakuasaannya, dia bisa bertumbuh. Gimana sih kamu si Yaka ini? Enggak, maksud aku pada saat Yesus. Enggak, pertanyaanmu kok kayak makin gimana gitu loh. Kok makin aneh. Iya. Ya sudah, enggak, bukan masalah keilmuan. Kamu membuat dirimu jadi mohon maaf ya, BODOH gitu ya. Terima kasih saudaraku, saya rasa sudah cukup. Tuhan Yesus mengasihimu ya. God bless you. Nah di situ ya saya lihat mohon maaf ya, mulai pertanyaan yang mengarah kayak apa gitu, karena yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa kan Tuhan itu sendiri. Dan ayatnya Matius 1 ayat 21. Yesus Kristus adalah yang menyelamatkan umat dari dosa. Sabar kakak, ya saya sabar daripada nanti bertanyanya makin aneh. Karena dia semakin bertanya kan kita jelasin, semakin nyata Tuhan itu sang juru selamat sejati, Tuhan sejati. Karena mohon maaf ya, bukannya apa, saya tahu kadang ada orang akhirnya terkejut, oh ternyata Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menyelamatkan umat dari dosa dan telah terbukti dia mati dan bangkit. Akhirnya untuk mengapa dia muncul pertanyaan-pertanyaan untuk merendahkan gitu. Jadi seperti itu saya turunkan saja ya. Masa nggak tahu kamu, manusia berdosa aja bisa tumbuh besar, apalagi Tuhan itu sendiri ketika dia datang ke dunia. Segala sesuatu apa yang nggak bisa dia lakukan, ya kan? Iya nggak? Haleluya. Saudara-saudara sekalian, sudah kita saksikan bersama-sama pada video kali ini dan seperti yang kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah di Kristen ada aturan-aturan yang seperti di Islam, seperti misalnya wanita harus berkerudung. Mihana menjawab memang ada aturan di Alkitab yang mengharuskan wanita Kristen memakai kerudung waktu beribadah. Terus ada pertanyaan, adakah di Kristen itu panggilan untuk beribadah seperti di Islam itu adzan atau di Yahudi? Dan jawaban dari Mihana, memang Kristen zaman dulu atau Kristen Ortodok ada panggilan untuk ibadah itu sehari 7 kali, tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dikurangi menjadi seminggu sekali, tapi umat Kristen harus berdoa setiap hari. Lalu ada pertanyaan, apakah Bunda Maria sudah diberitahu sebelumnya bahwa Yesus akan disalib? Dan jawaban dari Mihana bahwa malaikat Gabriel yang memberitahu Maria sudah mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Yesus yang artinya menyelamatkan. Sampai di sini silahkan para penonton menilai sendiri dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Mazmur 119:105 firman MU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 1 Korintus 11, lihat perikopnya di ayat 1-16. Galatia 3, lihat perikopnya di ayat 13-14. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 26-38.